Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, mohon maaf ya, bimbel yang seharusnya siang tadi baru bisa saya mulai malam hari ini. Gak masalah ya. Oke, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatannya semuanya. Oke, hari ini agendanya ini saya mau membahas tugas kalian ya yang menyusun teks tanggapan tuh. Kemudian saya juga nanti membahas ulangan harian kalian yang kemarin. Nah, waktu kalian di kelas 9 ini gak banyak ya. Tinggal bulan ini saja sepertinya sampai akhir bulan Maret. Nah, ini tolong nanti persiapannya benar-benar dimatangkan. Kemudian saat ini mungkin saya lebih sering ke latihan-latihan soal. Baik, nah ini kenapa perlu saya bahas di sini? Karena setelah saya lihat beberapa hasil tulisan kalian itu banyak yang perlu dibenahi. Nah, ini saya ambil dari salah satu tugas teman kalian. Nah, di sini udah ada beberapa catatan saat penulisan judul ini ya, dari penulisan judul. Nah, di penulisan judul ini ada tanda titik di sini. Ini sebenarnya tidak perlu ya, tidak boleh bahkan. Jadi di penulisan judul ini tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun, baik tanda titik, tanda tanya, tanda seru, atau tanda baca yang lain. Jadi tidak boleh. Jadi seharusnya ini dihapus. Nah, ini. Oke, ini untuk pemilihan judulnya sudah tepat, jenazah COVID-19 penuh, yang mana judul itu memang harus berisi menunjukkan isi dari teks tersebut. Oke, kemudian lanjut ke paragrafnya, masuk ke dalam teksnya. Nah, ini ketika kita menuliskan nama tempat, itu tidak perlu ditulis huruf kapital semua seperti ini, TPU Pondok Ranggon. Perlu ditulis huruf kapital atau huruf besar hanya di awal katanya saja. Kalau ini TPU singkatan memang harus ya ditulis huruf kapital semua, sudah betul. Tapi di sini untuk nama TPU-nya, TPU Pondok Rangon ini, Rangon ya yang benar. Ini langsung aja kecil. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini ya. Di sini udah saya kasih perbaikan juga. Ini juga tegal alur. Ini nanti silakan dibetulkan sendiri. Kemudian ini mungkin tipe ya. Berlalu lalang L-nya kecil aja. Kemudian protokol kesehatan. Ini nggak perlu K besar, K kecil saja. Nah, ini dari penulisannya sudah betul sih, selebihnya ya hanya yang sudah saya sebutkan tadi. Judul tidak perlu ada tanda baca apapun, kemudian saat penulisan huruf tempat tidak perlu ditulis huruf kapital semua kecuali itu singkatan ya. Akronim pun singkatan yang berbentuk kata itu tidak perlu ditulis huruf kapital semua, tapi ditulis huruf kapital di awal katanya saja, huruf pertama di awal kata. Nah, itu kalau akronim. Kemudian dari penataan kalimatnya juga sudah cukup. Ini mungkin otomatis muncul ya, ambulans yang baku bukan ambulans. Oke. Ini aja sih yang dari untuk punyanya salah satu teman dari 9A. Oke, kemudian selanjutnya nah ini ya, ketika kita menulis teks, entah itu teks tanggapan, teks cerita inspiratif, teks diskusi dan lain sebagainya, harus ada judulnya. Kemudian ini kalau saya baca itu ternyata tidak sesuai teksnya dengan berita tentang kurangnya lahan pemakaman di TPU Pondok Rangon. Kan ini kalian membuat teks tanggapan
dari teks berita, dari berita, video berita yang sudah kalian lihat. Nah itu, tapi ini isinya tentang COVID-19 secara umum, jadi kurang tepat ya. Kemudian ini sih yang saya soroti juga penggunaan konjungsi. Oleh karena itu, penggunaan konjungsi oleh karena itu tidak boleh ditulis di dalam kalimat, tapi terus di awal kalimat. Nah ini kalau ada koma kemudian oleh karena itu kurang tepat ya, seharusnya titik kemudian lanjut kalimat baru oleh karena itu koma. Nah kalau gini betul ya, jadi kurang tepat. Kemudian ini ada kalimat kekurangannya pemerintah kurang menghimbauan. Nah ini kok kayaknya masih acak-acakan ya. Jadi maksudnya ini mungkin kurangnya pemerintah atas himbauan bahaya COVID. Nah, kurangnya pemerintah memberikan himbauan bahaya COVID ini baru tepat. Ini penggunaan kata menghimbauan tuh nggak tepat ya, nggak ada juga kata menghimbauan. Oke, selanjutnya. Nah ini ada yang menarik. Jadi ketika kalian menuliskan, ini kenapa kok panjang gini, entah, pokoknya ini sudah saya kasih catatan sih sebenarnya. Kalau menulis satu paragraf itu syaratnya satu paragraf itu minimal 2 kalimat, maksimal 5 kalimat ya. Jadi suatu tulisan itu dikatakan dikatakan paragrafnya sudah tepat, sudah betul itu kalau memenuhi syarat minimal 2 kalimat, maksimal 5 kalimat. Nah di paragraf ini hanya ada satu kalimat. Contoh, ya ini kita baca bareng-bareng ya. Mengenai penuhnya lahan makam akibat semakin banyaknya orang yang meninggal karena COVID-19, berita itu menyampaikan bagaimana cara untuk mengatasi. Nah, nyambung nggak sih antar ini kalau dibilang antar kalimat nggak tepat ya, karena di sini ada penggunaan tanda koma dan tanda titiknya cuma satu. Nah, yang menyatakan itu kalimat itu kan diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca titik ya, tanda titik. Nah ini kalimatnya seperti ini, jadi kayak ngawur gitu ya, masih kurang tepat, banyak-banyak baca lagi biar pinter nulisnya ya. Nah coba diawali, kamu mau nulis apa sih dalam satu paragraf itu. Nah kata kamu mau menyampaikan apa itu tulis dulu kerangkanya. Makanya kenapa saat saya meminta kalian menyusun teks tanggapan, itu saya minta kalian tulis dulu kerangkanya, tulis dulu poin-poinnya biar kalian bisa mengembangkan itu, enggak langsung asal-asalan. Tapi kalau tiba-tiba kalian nulis dalam bentuk paragraf gini, apalagi kalian belum lihai menulis, itu pasti hasilnya kurang bagus gitu ya, kurang baik. Nah ini jadi perhatikan benar, ini masih belum layak ya dikatakan teks, karena apa nggak jelas ini paragrafnya yang mana sih gitu. Semua di model paragraf tapi ternyata isinya cuma satu kalimat, jadi masih belum tepat ya, perhatikan lagi. Kemudian ini tadi sudah ya. Rizal udah. Ini sama seperti yang awal tadi. Jadi saat penulisan judul itu tidak boleh ada tanda baca apapun, termasuk tanda petik di sini. Kemudian ini ada tanda titik 2, ini apa fungsinya? Nggak ada sayang ya. Jadi tidak perlu kamu pakai tanda petik, tanda titik 2 apalagi. Jadi nggak perlu menggunakan petik. Kemudian ini kembali lagi seperti sebelumnya, dalam satu paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat, maksimal 5 kalimat. Nah di sini ini hanya satu kalimat, jadi belum dikatakan paragraf yang baik ya.
mengenai berkurangnya lahan pemakaman bagi pasien COVID-19, menyampaikan bagaimana cara untuk mengatasi kurangnya paham pemakaman. Nah, ayo deh, sebelum kalian mengumpulkan, coba kalian baca dulu gitu ya. Jangan ngawur banget lah gitu kan. Kemudian ini ada penggunaan plus minus di sini. Ini maksudnya apa? Di dalam bahasa Indonesia ini tidak terbaca ya. Saya ngerti maksud kamu mungkin menjelaskan kurang lebih 25 orang per hari. Tapi tidak betul ya, salah kalau ada penulisan seperti ini. Ini saya kasih tanda merah. Ya udah tulis aja kurang lebih 25 orang, udah gitu, itu kan lebih jelas. Jadi tidak boleh penggunaan tanda baca selain yang sudah sering digunakan. Kemudian ini ada penulisan di rumah, kalian kok masih salah penulisan di sebagai keterangan tempat ya. Di sebagai keterangan tempat seharusnya dipisah. Nah, di spasi rumah. Apa yang digandeng? Di-nya, di yang digandeng itu di sebagai imbuhan. Nah, ini kayak ini contohnya, dikarenakan, ini benar ya. Kemudian apalagi, memperketat, diperketat, dimakamkan, memakamkan. Di yang digabung, di yang digandeng itu yang bisa diubah menjadi kata aktif misal ini dimakamkan, benar digandeng. Ketika mau diubah menjadi kata aktif, memakamkan. Nah, gitu ya. Kemudian ini di paragraf terakhir ini bukan paragraf sebenarnya, ini tetap satu kalimat. Ini kalian hanya menggunakan tanda baca koma, padahal ini masih bisa dipotong-potong menjadi beberapa kalimat biar menjadi paragraf yang betul ya, paragraf yang benar. Nah, kalau kalian hanya menggunakan koma-koma, orang yang baca ini loh ngos-ngosan. Contoh ini ya, pemerintah juga kurang dalam himbauan bahaya COVID-19 bagi diri orang lain sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya akan penyakit ini. Bagaimana saya seharusnya? Kalau ada tanda titik di sini, kalian ada waktu untuk bernafas. Ya udah bisa sebenarnya dipecah jadi beberapa kalimat biar menjadi paragraf yang benar. Nah, kenapa ini kok tidak menggunakan tanda titik saja ya? Oke, masih banyak yang salah ya penulisannya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan. Kemudian selanjutnya ini seperti tadi dua yang sebelumnya tidak ada judulnya. Jadi kalian ketika mau membuat teks apapun harus ada judul teksnya. Ketika kita membuat puisi aja bisa puisi itu dikatakan puisi yang benar, puisi yang bagus ya kalau ada judulnya. Karena apa? Fungsinya judul itu apa sih? Menyiratkan isi dari teks itu gitu kan. Jadi tolong dibuat judul teksnya. Kemudian ini juga kalian masih banyak sekali ya, dalam satu paragraf itu minimal 2 kalimat, maksimal 5 kalimat. Ini bisa sebenarnya dipecah-pecah jadi beberapa kalimat, tapi kenapa sih kalian kok ragu menggunakan tanda titik? Kenapa kok hanya menggunakan tanda koma? Oke, selanjutnya ini ada kata Islam. Penulisan kata Islam atau nama agama yang lain juga itu harusnya menggunakan huruf kapital di awal katanya ya. Oke, ini I besar Islam. Dan ini mungkin sistem bawaan dari komputernya ya. Biasanya kan ketika kita ngetik terus muncul. Nah, ini kalian perbaiki dulu. Karena kata yang baku tidak menggunakan I tapi menggunakan I sistem. Oke. Itu sih. Nah, ini ada protokol masyarakat Indonesia, M-nya kecil ya, bukan M besar. Oke. Selebihnya itu silahkan tanya bagi yang mau tanya mengenai penulisan teks ini ya. Ketika mau mengembangkan teks sebenarnya bagus sih, kalian sudah bisa mengembangkan, tapi ya kurang tepat aja dalam satu paragraf kok cuma satu kalimat itu aja.
kurang lebihnya yaitu sih, karena beberapa yang saya lihat juga sama kesalahan-kesalahannya. Oke, terima kasih.